Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the 7th grade student. Welcome back to our channel. I'm so happy to meet you again. Halo siswa-siswi kelas 7, selamat datang kembali ke our channel. Senang sekali saat ini saya dapat bertemu dengan kalian kembali. Kita masih ada di chapter 2, judulnya This Is Me. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai our identities atau identitas kita, dan juga our hobbies and what we like, juga tentang hobi kita dan apa yang kita sukai. Kali ini kita akan membahas the members of our family atau anggota keluarga kita, dan juga kita akan membahas mengenai kata ganti atau pronoun. Okay, students, please observe the two monologues below. Silakan kalian amati dua monolog dari dua siswa berikut. Mereka keduanya memperkenalkan keluarga mereka. There are 5 people in my family: my father, or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. My father is Mr. Rajali. He's a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She's a nurse. My big brother is Hassan. He is a student of SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She is still in kindergarten of Kandi. There are 5 people in my family: my father or my dad, my mother or my mom, my younger sister, my little brother, and myself. My father is Mr. Henry. He's a farmer. My mother is Mrs. Yulia. She's a housewife. My younger sister is Elsa. She is a student of SD Bunga Manor. My little brother, Eric, does not go to Kindy yet. He's in playgroup. Well, class, kedua siswa tadi memperkenalkan hal yang sama, yaitu keluarga mereka. Kita bahas salah satunya ya. Yang pertama mengatakan, there are 5 people in my family. Ada 5 orang dalam keluargaku. My father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. Ayahku, ibuku, kakak laki-lakiku, adik perempuanku, dan saya sendiri. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. Ayahku Pak Rajali, dia seorang guru. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. Ibuku, Ibu Kurnia, dia seorang perawat. My big brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. Kakak laki-lakiku Hasan, dia siswa SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She is still in the kindergarten or kindy. Adik perempuanku Rizkia, dia masih duduk di TK. Dalam monolog tadi yang dibahas adalah keluarga inti, yaitu ayah atau father, ibu atau mother, kemudian saudara laki-laki atau brother, dan sister atau saudara perempuan. Kali ini kita akan membahas the members of big family. Kita akan bahas anggota keluarga besar. Jadi selain keluarga inti ya. Baiklah, yang pertama, parents, artinya orang tua. Orang tua di sini yang dimaksud adalah ayah dan ibu. Jika ayah saja, kita menyebutnya father atau dad. Kalau ibu saja, mother atau mom. Daughter adalah anak perempuan. Son, anak laki-laki. Brother, saudara laki-laki. Jika saudara laki-laki itu lebih tua dari kita, maka kita menyebutnya elder brother atau big brother. Artinya kakak laki-laki. Jika lebih kecil, lebih muda, kita menyebutnya little brother atau younger brother. Sister, saudara perempuan. Elder sister atau big sister, kakak perempuan. Little sister atau younger sister, adik perempuan. Uncle, paman, om atau pakde. Aunt, bibi, tante, atau bude. Niece, kemenakan perempuan. Nephew, kemenakan laki-laki. Cousin, saudara sepupu.
Grandparents, kakek dan nenek. Jika kakek saja kita menyebutnya grandfather. Nenek saja grandmother. Grandchild atau grandchildren artinya cucu. Granddaughter, cucu perempuan. Grandson, cucu laki-laki. Siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia, dalam monolog tadi kalian perhatikan ada kalimat sebagai berikut. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. Ayahku Pak Rajali, dia seorang guru. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. Ibuku Ibu Kurnia, dia seorang perawat. My big brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. Kakak laki-lakiku Hasan, dia murid SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She is still in the kindergarten or kindy. Adik perempuanku Rizkia, dia masih di TK. Kalian lihat di situ yang dicetak beda warna. Ada my, ada he, kemudian she, ada he lagi, she lagi. Itu kita namakan pronoun atau kata ganti. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai pronoun. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah, kita bahas personal pronoun yang pertama, yaitu kata ganti orang sebagai subjek. Yang pertama, I, artinya saya. Contoh kalimatnya, I have 2 sisters and 2 brothers. Saya mempunyai 2 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Yang berikutnya, we, artinya kami atau kita. Contoh kalimatnya, we are big family. Kami adalah keluarga besar. Yang ketiga, you. Artinya kamu, Anda, atau kalian. Jadi you di sini bisa artinya jamak ataupun tunggal. Kalau tunggal kita bisa mengatakan you are a student. Kamu seorang murid. Jika jamak, you are students. Kalian adalah murid-murid. Yang berikutnya, he. He artinya dia untuk menggantikan dia laki-laki. Misalnya, this is Abid. He is a boy. Ini adalah Abid. Dia seorang anak laki-laki. Abid adalah nama anak laki-laki. Maka kata gantinya he. Berikutnya, she. Artinya dia untuk perempuan. This is Miss Linda. She is a nurse. Ini Nona Linda. Dia seorang perawat. She di situ menggantikan Miss Linda. Yang berikutnya it, artinya juga dia untuk selain manusia atau untuk benda. Contoh kalimatnya, I have a pet. It is a cat. Saya mempunyai binatang kesayangan. Dia adalah kucing. It di situ menggantikan a pet. Yang terakhir, they, artinya mereka. Contoh kalimatnya, look the 2 girls. They are Naura and Naila. Lihat 2 gadis itu. Mereka adalah Naura dan Naila. They menggantikan 2 girls. Kata ganti yang kedua adalah kata ganti orang sebagai objek atau objektif personal pronoun. Yang pertama, me. Contoh kalimatnya, Mother will go to Bali with me. Kalian perhatikan kalimatnya, me menduduki sebagai objek dalam kalimat tersebut, sedang subjeknya adalah mother. Ibu akan pergi ke Bali bersamaku. Ibu sebagai subjek dan aku sebagai objek. Yang berikutnya, us. My parents love us very much. Orang tuaku sangat mencintai kami. Kami di situ maksudnya adalah seluruh anggota keluarga. Yang berikutnya, you. Contoh kalimatnya, I will see you next time.
Saya akan menemuimu lain waktu. Subjeknya I, kemudian objeknya you. Yang berikutnya him. My father is a doctor. I am proud of him. Him di situ menggantikan my father. Ayahku seorang dokter. Saya bangga padanya. Yang berikutnya her. My mother is a teacher. We love her so much. Ibuku seorang guru. Kami sangat mencintainya. Her menggantikan my mother. Berikutnya adalah it. Cimol is my cat. I always play with it after school. It menggantikan Cimol. Cimol adalah kucingku. Saya selalu bermain bersamanya sepulang sekolah. Yang terakhir, them. Contoh kalimatnya, English and math are my favorite lesson. I like them so much. Them di situ menggantikan English and math. Bahasa Inggris dan matematika adalah pelajaran favoritku. Saya sangat menyukai mereka. Mereka di situ menggantikan English and math. Kata ganti berikutnya adalah possessive adjective atau kata ganti kepemilikan yang berfungsi sebagai adjektif. Jadi adjektif di sini menjelaskan kata benda. Sehingga kata ganti ini harus diikuti benda yang dimiliki. Yang pertama, my. Di situ ada titik-titiknya, artinya titik-titik itu diisi dengan kata benda yang dimiliki. Contoh kalimatnya, Sinta is my close friend. Sinta adalah teman baikku. Our. Contoh kalimatnya, our parents are very kind people. Orang tua kami adalah orang-orang yang sangat baik. Your. Contoh kalimatnya, I am sorry for broken your ruler. Saya minta maaf karena mematahkan penggarismu. His. Andi lives in Jakarta. His house is very big. Andi tinggal di Jakarta. Rumahnya sangat besar. Rumahnya yang dimaksud adalah rumah Andi. Berikutnya her. Ani is my friend. Her mother is a nurse. Ani adalah temanku. Ibunya seorang perawat. Her mother maksudnya adalah ibu Ani. Next, its. Cimol is my cat. Its tail is short. Cimol adalah kucingku. Ekornya pendek. Maksudnya adalah ekor kucingku. Yang berikutnya, their. Artinya mereka. Contoh kalimatnya, their favorite color is red. Artinya, warna kesukaan mereka adalah merah. Kata ganti terakhir yang kita pelajari adalah possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Possessive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu dengan posisi sebagai kata benda atau noun. Jadi ketika kita menggunakan possessive pronoun, kita tidak perlu menambahkan kata benda yang dimiliki. Contohnya yang pertama mine. This book is mine. Buku ini milikku. Yang berikutnya ours. The books are ours. Buku-buku itu milik kami. Yang berikutnya yours. I see a ruler on the table. I am sure it is yours. Saya melihat sebuah penggaris di atas meja. Saya yakin itu punyamu. Punyamu maksudnya adalah penggarismu. Tidak perlu diikuti ruler ya, karena yours itu sudah menggantikan a ruler.
Yang berikutnya his. Contoh kalimatnya, the car is his, not mine. Mobil ini miliknya, bukan milikku. Berikutnya hers. This skirt is hers. Rok ini miliknya. Nyanya perempuan ya, tentu saja rok itu yang punya seorang perempuan. Kemudian its. The salty fish is its. Don't eat it. Ikan asin ini miliknya. Ya, di sini tentu saja selain manusia, misalnya milik kucing atau yang lain. Don't eat it. Jangan makan dia. Eat-nya itu seperti tadi ya, sebagai objek menggantikan salty fish. Yang terakhir, theirs. Milik mereka. Some pencils over there are theirs, not ours. Beberapa pensil di sana itu milik mereka, bukan milik kita. Oke, demikian tadi 4 kata ganti yang kita pelajari. Jika kalian masih belum paham, silahkan bertanya kepada guru kalian atau bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekarang tiba saatnya kita untuk berlatih. Kalian perhatikan di layar itu ada form yang bisa kalian isi sesuai dengan kenyataan kalian. Ada name, the members of the family, father, kemudian work, mother, work, younger sister, school, dan yang terakhir little brother. Kalian isi sesuai kenyataan. Saya buat satu contoh, misalnya di situ name, Tegar Wibisono. The members of the family. Father, Mr. Henry Notonegoro. Work, journalist. Jadi ayah Tegar Wibisono ini namanya Pak Henry Notonegoro. Pekerjaannya itu wartawan. Mother, Mrs. Dewi Joyokusumo. Work, teacher. Elder sister, Rara Kusumawati, School SMA Putra Harapan Bangsa. Kebetulan Tegar Wibisono ini mempunyai kakak perempuan. Jadi di situ younger sister bisa diganti dengan elder sister. Yang terakhir little brother, Dimas Anggoro, School Kindergarten. Jadi Tegar Wibisono ini mempunyai adik laki-laki bernama Dimas Anggoro yang bersekolah di Taman Kanak-kanak. Silahkan form tersebut kalian isi sesuai dengan kenyataan saat ini. Ya, identitas kalian sendiri dan anggota keluarga kalian sendiri. Jika tadi kalian sudah mengisi form, setelah itu mari kita buat satu paragraf berisi tentang anggota keluarga kalian. Nanti tugas ini bisa digunakan sebagai tugas lisan ya atau speaking. Jadi berdasar form yang tadi sudah diisi, kita membuat kalimat seperti ini. There are 5 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom, my elder sister, my little brother, and myself. My father is Mr. Henry Negoro. He is a journalist. My mother is Mrs. Dewi Joyokusumo. She is a teacher. My elder sister is Rara Kusumawati. She is a student of SMA Putra Harapan Bangsa. My little brother is Dimas Anggoro. He is still in the kindergarten. Jadi paragraf yang kita buat ini berdasarkan form yang tadi sudah diisi oleh Tegar Wibisono. Bisa ya kalian praktekkan? Okay, student, this is the end of our lesson today. Thank you very much. See you next time.